Habib bisa Langsung dimulai. mulai. Ya, bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawayna at-ta'lim wa at-ta'allum wa al-istifadah wa an-naf'a wal intifa' wa at-tadhkir wa at-tadhkur hatta 'ala masuk kitabillah sunnatur rasul wa du'a 'ala al-huda wa dilalati 'ala al-khair wa wajib bi thawabi subhanahu wa ta'ala. قال المصنف رحمه الله الإمام قطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي الحجاج نفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. أما بعد. Setelah kemarin kita membahas tentang fadilah sholat berjamaah dan bagaimana ancaman Nabi Muhammad SAW kepada orang yang meninggalkan sholat berjamaah. Kemudian kita membahas tentang keutamaan masjid, fadilah masjid, keutamaan berada di masjid atau sering-sering ada di masjid. Kemudian kita juga kemarin membahas tentang bagaimana fadilah keutamaan merapatkan shaf dan juga fadilah keutamaan berada di shaf yang pertama. Maka saat ini kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu hari yang paling mulia, sholat yang paling mulia, ibadah yang paling mulia di hari yang paling mulia. Itu adalah hari Jumat. Wa idh qad arafta min qablu ma warada 'anil Rasul alaihi salatu wassalam min at-tashdidat fi tarkil jama'ah min ghairi 'udhrin sahih. Kalau kamu sudah tahu bagaimana perintah Nabi untuk sholat berjamaah, selain sholat Jumat ya, bagaimana ancaman Nabi bagi orang yang meninggalkan sholat berjamaah selain sholat Jumat, tanpa uzur yang benar-benar uzur syar'i, fa'lam wa tahaqqaq annal mutakallim an sholatil jumu'ah bidzalikal wa'id. Maka orang yang meninggalkan sholat Jumat itu lebih berhak untuk disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih berhak mendapatkan azab yang sangat luar biasa. Wa tasydid 'alaihi fi tarkiha a'zam. Wa dzalika li'annaha fardhu 'ain bil ijma'. Karena menurut 4 mazhab ijma', seorang laki-laki wajib melaksanakan sholat Jumat. Bahkan ada ancaman khusus dari Nabi SAW. Wa qad qala 'alaihi salatu wassalam, man taraka thalatha jum'ain min ghairi 'udhrin taba'a 'ala qalbihi. Siapa orang yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut, maka tanpa uzur, maka Allah akan nyetempel, ngecap hatinya termasuk orang-orang yang munafik. Wa su'ila Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma an rajul yaqumul lail wa yasumun nahar. Walakinnahu la yahdurul jum'ah wal jamaah faqala huwa finnar. Pernah sepupu Nabi Al-Imam Ibn Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ditanya, bagaimana ada seorang yang dia tiap malam qiyamul lail, dia setiap siang dia puasa, tiap hari puasa, tiap malam menghidupkan malam. Tapi dia tidak pernah sholat Jumat dan tidak pernah sholat berjamaah. Apa kata Imam Ibn Abbas? Huwa finnar, dia di neraka. Dari pentingnya sholat Jumat dan sholat jamaah. وليس يسع مؤمنا أن يترك الجمعة من غير عذر وهو يسمع قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Allah berfirman di dalam surat Al-Jumu'ah, ya, hai orang-orang yang beriman, kalau sudah dipanggil panggilan di hari Jumat untuk sholat Jumat, maka bersegeralah untuk mengingat Allah dan tinggalkan jual beli, tinggalkan hal-hal yang lain. Itu lebih baik bagi kalian jika kalian tahu akibatnya. Jika kalian tahu anugerahnya, fadilahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ada orang yang dia mengaku Islam, mengaku iman, dia mengaku membaca Al-Quran, dia mengaku membaca hadits Nabi Muhammad SAW, kok dia meninggalkan sholat Jumat tanpa uzur, maka dia nggak pantas disebut orang yang beriman. Nggak pantas disebut.
orang yang beriman. Meninggalkan jamaah aja sudah disebut oleh Rasulullah adalah orang munafik. Apalagi orang yang meninggalkan Jumat, bukan jamaah. Maka jangan sampai kita sebagai orang Islam, sebagai orang yang beriman, meninggalkan sholat Jum'ah bagi laki-laki ya. Bahkan para ulama, walaupun mereka memiliki uzur untuk diperbolehkan tidak Jumatan, mereka tetap memaksakan diri untuk berangkat Jumat. Kenapa? Khawatir tetap dapat ancaman dari Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, kemudian hari Jumat. Hari Jumat ini adalah Sayyidul Ayyam. Anna yaumal Jum'ati Sayyidul Ayyam. Hari Jumat ini adalah hari yang paling mulia. Walahu syarafun indallah azim. Memiliki kemuliaan yang sangat agung di sisi Allah. Wa fihi khalaqallahu Adam alaihissalam. Di hari Jumat Allah menciptakan Nabi Adam. Datuk kita semuanya, para manusia. Wa fihi yuqimus sa'ah. Di hari Jumat Allah akan mengadakan hari kiamat. Di hari Jumat kiamat itu nanti akan terjadi. Wa fihi ya'dhanullah li ahli jannah fi ziyaratih. Dan di hari Jumat orang-orang surga akan bertemu dengan Allah. Jadi, selain hari Jumat orang-orang khusus yang bisa. Tapi di hari Jumat bisa secara umum orang-orang yang masuk surga untuk ziarah atau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, khusus hari Jumat. Mulianya hari Jumat. Wal malaikatu tusammi yaumal jum'ah yaumal mazid. Para malaikat itu kalau mengistilahkan hari Jumat adalah yaumal mazid, hari tambahan. Hari yang ekstra. Gitu. Ekstra pahala, ekstra anugerah, ekstra fadilah, ekstra segala-galanya. Itu istilah daripada para malaikat. Yaumal mazid, yaumal jum'ah, yaumal mazid. Likathrati ma yaftahullah fi min abwabir rahmah. Kenapa kok para malaikat menyebut hari Jumat itu yaumal mazid? Hari tambahan, hari ekstra, ya. Karena di hari Jumat itu sangat banyak sekali Allah menurunkan, Allah membuka pintu-pintu rahmat. Wa yufid minal fadl. Banyak sekali pintu anugerah Allah yang Allah berikan. Wa yabsut minal khair. Allah juga membentangkan kebaikan yang sangat luar biasa di hari Jumat. Dan wa fi hadzal yaum, di hari Jumat, sa'ah syarifah yustajabu fiha du'a mutlaqan. Ada satu saat yang mana di saat itu secara mutlak dalam keadaan apapun kamu berdoa kepada Allah dikabulkan. Mutlak. Pasti dikabulkan sama Allah saat itu. Wahia mubhamah fi jami'il yawm. Tapi tidak ditentukan sama Nabi Muhammad jam berapa, waktu apa. Pokoknya di hari Jumat. Tiap hari Jumat ada waktu sesaat, sebentar, yang di situ kalau kamu doa dikabulkan sama Allah. Dijabai sama Allah. Jam berapa? Waktu kapan? Habis asar, habis Jumatan, sebelum Jumatan, atau kapan? Malam Jumat itu adalah rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Mutlak pasti akan dikabulkan kalau kamu pas. Kama qalahul Imamul Ghazali rahimahullah wa ghairuh. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ghazali dan ulama-ulama yang lain selain Imam Ghazali. Mereka menyatakan mutlak dikabulkan doanya sama Allah taala tanpa syarat. Biasanya kan kita kalau doa sama Allah perlu syarat agar dikabulkan, agar diijabahi. Tapi khusus di hari Jumat ini ada saat yang tertentu yang mana di situ kalau kamu doa nggak ada syarat, langsung dikabulkan sama Allah taala tanpa hijab, langsung diterima sama Allah, doa kamu dikabulkan langsung. Layaknya petir yang menyambar, lebih dari itu bahkan. Nah, putri Nabi Sayyidah Fatimah Zahra radhiyallahu anha, Siti Fatimah itu beliau berpendapat atau meyakini bahwa saat itu adalah ada di saat-saat sore menjelang maghrib di hari Jumat. Nah, makanya disebut saat-saat itu Sa'ah Fatimiyah. Saat-saat Siti Fatimah bermunajat, berdoa, mengistimewakan saat-saat itu. Jadi di waktu sore di hari Jumat Siti Fatimah enggak sibuk dengan yang lain kecuali doa. Enggak sibuk dengan yang lain kecuali munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu makanya disebut Sa'ah Fatimiyah. Nah. Fa'alaika fi hadzal yawm bimulazamati al-a'mal as-salihah wal wadha'if ad-diniyah.
Maka hendaknya bagi kamu di hari Jumat terus kamu melakukan perbuatan yang baik. Pekerjaan-pekerjaan yang agama, sifatnya adalah agama ya. Wala taj'al laka syughlan bighairiha illa an yakuna syughlan daruriyan la budda minhu. Kecuali yang harus kamu lakukan. Oh, kamu kerja kantor, apa berangkat. Oh, kamu jadi pegawai, nggak apa-apa berangkat. Oh, kamu ada kuliah, nggak apa-apa berangkat. Yang memang harus. Kalau nggak harus, kamu lagi pengen keluar aja begitu. Jangan. Di hari Jumat, fokus ibadah. Fa inna hadzal yaum bil akhirah khususan. Khususkan hari Jumat ini untuk akhirat. Kamu di hari-hari yang lain, 6 hari yang lain, kamu sibuk dengan hal-hal yang lain. Tapi di hari Jumat ini, kamu khususkan untuk ibadah, khususkan untuk akhirat. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, Ahad. Kamu gunakan untuk hal-hal yang misalnya nggak manfaat. Hal-hal yang wallahu a'lam untuk akhirat atau tidak. Nah, paling tidak kamu di hari Jumat ini khusus akhirat. Jangan untuk dunia, khusus akhirat. Ada satu hari yang menjadi saksi bagi kamu bahwa kamu adalah hari itu khusus untuk akhirat. Dalam Al-Quran Allah berfirman, walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sungguh akhirat itu lebih utama, lebih mulia, lebih agung daripada dunia. Nah, khususkan untuk akhirat hari Jumat. Ya. Wa kafa bi syughli bagiyatil ayyam bi amri dunya ghabnan wa idha'atan. Wa kana yanbaghi lil mu'min an yaj'ala jami' ayyamihi wa layalihi mustaghraqatan bil 'amal li akhirati. Fa idza lam yatayassar lahu dhalik wa 'awwadathu 'anhu ashghalu dunya fala aqallahu min at-tafarruq fi hadzal yawm bi umuril akhirah. Nah, kalau kamu sudah di hari-hari yang lain itu kamu sibuk dengan duniawi, maka di hari Jumat sibukkan diri kamu untuk ukhrawi. Wa minas sunnah, termasuk sunnah, qira'atu suratil kahf, membaca surat Al-Kahf, surat Kahfi. Di hari Jumat termasuk sunnah di hari Jumat adalah membaca surat Kahfi. Ya. Nah, dikatakan barang siapa yang membaca surat Al-Kahf di malam atau di hari Jumat, maka akan terpancar cahaya darinya sampai ke langit. Mana malaikat akan melihat cahaya itu sangat terang benderang. Ibarat kita di dunia malam ini, bulan purnama malam ini. Kita lihat bulan luar biasa, Masya Allah. Indah, ajib, istimewa. Ya. Bagikan begitu. Ibarat malaikat dari langit melihat kita seperti kita lihat ke langit bulan. Yang terang benderang seperti itu. Kalau kita baca di malam ini surat Kahf atau di esok hari. Surat Al-Kahfi. Nah, kemudian juga nanti di akhir zaman penting. Bahkan sampai dikatakan orang yang menghafal 10 ayat dari surat Al-Kahfi dia akan selamat dari fitnahnya Dajjal. 10 ayat aja. Nah, kalau kamu sering baca surat Al-Kahfi, insya Allah kamu hafal, dikit-dikit lah hafal kamu. 10 ayat paling enggak kamu bisa hafal untuk menyelamatkan diri kamu nanti kalau turun Dajjal, nanti kalau muncul Dajjal. Nanti kalau muncul Dajjal kamu bisa selamat daripada fitnahnya Dajjal ketika kamu menghafal minimal 10 ayat daripada surat Al-Kahfi. Nah, kata jaminan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wal iktsar minas shalah 'ala Nabi SAW fi yaumil Jum'ah wa lailatiha. Dan kamu memperbanyak sholawat kepada Nabi. Hari Jumat ini hari sholawat. Malam Jumat dan hari Jumat itu hari sholawat kepada Nabi. Wiritan kamu yang lain diminimalkan untuk memaksimalkan sholawat. Gitu. Bukan semuanya minimal. Ya. Zikir yang lain, wirid yang lain diminimalkan. Untuk apa? Memaksimalkan sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di malam Jumat dan hari Jumat. Ya. Nabi SAW beliau bersabda, perbanyaklah sholawat kepadaku di malam yang terang benderang dan hari yang terang benderang. Itu adalah hari Jumat. Perintah dari Nabi SAW. Makanya ulama, para sufi, para aulia, para salihin, mereka kalau malam Jumat dan hari Jumat, wiridan yang lainnya dipersedikit. Untuk apa? Memperbanyak, memaksimalkan sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang tiap hari Jumat itu berapa ribu wiridannya, ada yang berapa ratus ribu wiridan sholawatnya kepada Nabi SAW. Ada yang sampai jutaan kali di tiap malam dan hari Jumat itu sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kamu berapa? Semampu kamu. Yang penting kamu bisa istiqomah. Oh 1000, 2000, 3000 istiqomah yang penting. Ya. Nah, wa fa'alaika bidzalik, maka hendaknya kamu melaksanakan itu. Baca surat Kahfi dan perbanyak sholawat kepada Nabi SAW.
Wabil bukur ilal Jumu'ah, dan kamu kalau berangkat Jumatan jangan telat. Kalau berangkat Jumatan itu ya agak awal. Ya misalnya paling enggak lah kamu jam 11 sudah persiapan berangkat. Setengah 12 ya. Misalnya adanya jam 12. Setengah 12 berangkat. Jangan jam 12 per 4 bentar lagi sudah komat baru berangkat. Ya. Wa aqallu dzalik an taruha qubaila zawal. Qum'ah. Paling minimal kata beliau. Minimal sudah ini. Kamu sebentar sebelum azan zuhur atau pas azan zuhur kamu berangkat. Itu. Pas azan Jumat kamu berangkat. Gitu. Nah, wa kun rahimakallah. Wa kun rahimakallah hasanal isgha wal istima' ila al khutbah wal wa'd. Kamu kalau datang ke Jumatan, sholat Jumat, mendengarkan khutbah dengan yang baik, jangan main HP, ya, jangan tidur, jangan sibuk dengan yang lain, ngobrol dan lain-lain. Ya. Kok main HP, kok ngobrol? Megang tasbih aja ketika khutbah itu dilarang, tidak dianjurkan pegang tasbih wiridan. Kenapa? Saat khutbah itu perintahnya Nabi Muhammad adalah mendengarkan, jadi pendengar, gitu ya. Watta'ib bima tasma'uh. Dengarkan, oh nasihatnya apa di khutbah, jalankan. Ya, jalankan. Salat Jumat itu ada khutbahnya, karena Nabi Muhammad ingin umat Islam ini semuanya seminggu sekali paling tidak dengar nasihat. Jangan seminggu kosong dari nasihat. Karena nasihat itu bisa menghidupkan hati. Ya, nasihat itu bisa menyinari hati. Itu. Sering-sering dengar nasihat, hatinya tambah padang, tambah padang. Makanya minimal seminggu sekali dengar nasihat. Wastasy'ir fi nafsika annaka maghsud wa mukhatab bidzalik. Kamu tuh kalau lagi dinasihati, ada orang ceramah. Misalnya yang khutbah siapa? Khotib. Lagi khutbah. Kamu itu kalau lagi khutbah, kamu merasa khotib itu lagi nasihatin kamu. Jangan terus ada sesuatu yang di situ ada di teman kamu juga. Kamu bilang, "Oh, ini fulan ini, harusnya dia sadar." Kamu dulu yang sadar. Jangan berharap fulan sadar kalau kamu belum menyadarkan diri kamu dulu. Jadi kamu kalau dengar nasihat itu, kamu merasa kamu yang diajak ngomong sama ustadznya. Kamu yang diajak ngomong sama Habibnya itu. Misalnya nih saya lagi menyampaikan ilmu ini di sini. Ini ada pesertanya ada berapa misalnya. Jangan kamu akhirnya kemudian merasa, oh ini sama sekali nasihatnya Habib ini bukan untuk saya. Rasakan ini nasihat khusus buat kamu. Setiap satu orang individu yang ikut berpartisipasi di Zoom ini. Rasakan, oh ini nasihat buat saya ini. Saya kahfinya kurang ini. Saya solawatnya kurang. Ini Habib ini nasihatin saya ini. Saya kalau Jumatan selalu telat. Ini Habib nasihatin saya ini. Jangan lihat ke temannya. Ini fulan kalau Jumatan mesti telat. Jangan nyalain orang lain, kamu dulu. Introspeksi kamu dulu. Jadi merasa kamu yang dinasihati sama penasihatnya. Nah, kemudian jangan urusan kerjaan saat sudah adzan Jumat, jangan urusan kerjaan. Wa minal bid'ah al-munkarat ta'akhkhur ba'dhi ahli al-aswaq wal hiraf min alladziina tajibu 'alaihim al-jum'ah 'ala al-maji' ilaiha. Ya. Jangan sampai terlambat gara-gara urusan dunia terlambat Jumatan. Jangan. Ya. Jumatan didahulukan. Nah, setelah Jumatan, ya, fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Kata Allah di ayat selanjutnya, setelah sholat Jumat itu dilaksanakan, setelah itu jual beli berkah. Kenapa? Perintah Allah. Makanya di Arab sana, di Arab Saudi, atau di Yaman, kalau setelah Jumatan, itu Masya Allah. Ramai, di luar masjid itu ramai, Masya Allah. Banyak banyak apa? Orang-orang jualan. Ada yang jualan sayur, jualan lauk, jualan parfum, jualan macam-macam. Masya Allah, luar biasa. Kenapa? Mereka ngambil berkah ayat ini. Setelah dilaksanakan sholat, setelah dilaksanakan sholat Jumat, maka carilah rahmat Allah. Ya, lewat jual beli, dagang, dan lain-lain. Makanya kalau kamu mau beli yang sifatnya seminggu sekali, lebih baik habis Jumatan. Itu bagus. Ya. Paling tidak kamu habis Jumatan ada satu barang yang kamu perlu kamu beli. Mendapatkan apa? Ayat itu. Dapat fadilah ayat itu. Nah, itulah ulama-ulama dulu ngambil. Ya. Keutamaan
perintah dari Allah Subhanahu wa taala dari Al-Qur'an tadi. Masyaallah. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan di malam hari ini. Setelahnya tanya jawab. Ada yang mau tanya? Silahkan, ada yang mau tanya. Acara selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Dalam sesi tanya jawab ini, untuk Ikhwan bisa tanya langsung dengan menyalakan mikrofon. Dan untuk Ahwat bisa tanya melalui room chat Zoom. Sulun. Ada pertanyaan di room chat Habib. Saya izin membacakan di. Assalamualaikum Habib, izin bertanya. Jika disuruh ibu ke warung lalu melewati pemuda atau bapak-bapak, apakah sikap saya seharusnya apakah jalan menunduk, apakah jalan dengan sombong di? Terima kasih sebelumnya. Kalau berjalan, ya. Kalau berjalan, kalau laki-laki misalnya melewati perempuan yang buka aurat, ya, jangan ngelirik ke mereka. Kalau memang apa namanya harus untuk nyapa, ya, tanpa melihat langsung aja, atau melihat dengan remang-remang, gitu, lihat atasnya atau sampingnya, jangan melihat langsung ke auratnya. Dengan menyatakan monggo, assalamualaikum. Kalau perempuan yang lewat, ya dilihat. Kalau cuma satu laki-laki, nggak usah disapa, ngapain? Satu laki-laki disapa. Satu gerombolan laki-laki, dia perempuan sendirian, ngapain dia nyapa? Nggak usah, nggak perlu lah. Mungkin kalau temennya misalnya, ya, mari mas, gitu aja. Dan perempuan, kalau di depan laki-laki yang lain, jangan suaranya dilembut-lembutkan, jangan. Agak kan, dibedakan gitu. Keras-keraskan suaranya, supaya laki-lakinya nggak tertarik. Jangan, mari mas, ya. Atau kayak gitu, nanti laki-lakinya tertarik. Siapa ini suaranya kok enak, suaranya kok lembut. Jangan sampai begitu. Itu juga kalau telepon, perempuan telepon, misalnya ada orang laki telepon perempuan, misalnya ada perlu, jangan dilembut-lembutin suaranya, ditegaskan suaranya. Jadi sekiranya nggak tertarik sama dia. Karena bukan mahram. Jangan sampai sombong. Jangan sampai sombong ketika melewati orang lain. Tetap disapa, kalau perlu menyapa tetap disapa. Dahulukan salam. Kalau emang perlu nyapa ya nyapa. Kalau memang nggak perlu nyapa, misalnya kamu salam sama mereka malah nggak dijawab, salamnya malah dosa. Nggak usah salam. Ada sebagian orang itu seperti itu. Ketika kamu salam sama mereka, assalamualaikum, g, gitu tuh. Cuma gitu aja. Ini kan nggak jawab salam malah dosa. Jadi kamu lihat orang yang kamu ajak salam itu gimana. Kalau memang dia orangnya yang berpotensi buat jawab salam kamu, salam. Tapi kalau enggak, malah buat dia dosa, sudah kamu monggo, gitu. Sewu, yang akhlak. Nah, itu saya kira ada lagi. Yang jelas sombong tidak dianjurkan sama sekali. Dalam keadaan apapun jangan sombong. Wala tamshi fil ardi maraha, kata Allah. Jangan kamu berjalan di muka bumi ini dengan dalam keadaan sombong. Ada lagi? Yang lain? Untuk yang berikutnya Habib, ada 3 pertanyaan sebelumnya. Yang pertama, apa hukum sholat Jumat bagi wanita? Terus yang kedua,
sholat apa yang dilakukan para wanita di rumahnya pada waktu sholat Jumat. Kemudian yang ketiga, apakah dalil yang menganjurkan wanita untuk tetap sholat Jumat di rumahnya? Jazakumullah khairan. Perempuan tidak dianjurkan untuk sholat Jumat. Jadi kewajiban sholat Jumat adalah untuk laki-laki. Perempuan sholat duhur di rumah. Dan perempuan nggak harus nunggu Jumatannya laki-laki selesai baru sholat duhur. Nah, walaupun baru adzan duhur, yang laki-laki belum sholat Jumat, perempuan langsung sholat duhur, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Di awal waktu pun nggak ada masalah, nggak harus nunggu yang laki-laki selesai Jumatan, baru perempuannya yang di rumah sholat duhur. Nah, langsung nggak apa-apa, nggak ada masalah. Jadi tidak ada dalil atau tidak ada anjuran untuk perempuan untuk berangkat sholat Jumat. Kalaupun toh seandainya dia sholat Jumat, apakah sah sholat Jumatnya perempuan tersebut? Sah. Cuman tidak dianjurkan. Tidak ada perintah untuk perempuan sholat Jumat. Untuk laki-laki. Perempuan di rumah. Sholat jamaah aja perempuan ambilnya di rumah daripada di masjid kok. Apalagi sholat Jumat. Yang lebih banyak jumlah jamaahnya. Ada lagi? Halo? Ada lagi Habib di Apa? room chat. Assalamualaikum Habib, izin bertanya. Sebelumnya saya pernah membaca buku. Apakah benar salah satu waktu mustajab untuk berdoa antara waktu zuhur dan asar pada hari Rabu? Apakah benar pertanyaan tersebut? Mohon penjelasannya Habib. Terima kasih. Hari Rabu itu, keutamaan hari Rabu, itu bukan bab doanya. Jadi keutamaan hari Rabu itu yang disabdakan Nabi Muhammad SAW itu adalah apa? Tidaklah seorang memulai sesuatu di hari Rabu kecuali akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadisnya begitu. Jadi keutamaan hari Rabu itu untuk memulai sesuatu. Kalau doa itu malam Jumat, hari Jumat yang ada dalilnya. Hari secara khusus itu hari Jumat. Dan ada saatnya juga. Jadi kalau hari Rabu itu hadisnya apa, dalilnya apa dari Rasulullah adalah memulai sesuatu. Kalau memulai sesuatu, mau buka toko hari Rabu, mau pindah rumah hari Rabu, mau memulai sesuatu itu afdolnya hari Rabu. Apa? Karena Rasulullah bersabda, tidaklah sesuatu dimulai dari Rabu kecuali akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Mas, Kang. Baik Habib, terima kasih. Untuk acara selanjutnya adalah doa dan penutup. Sebelum acara ini ditutup, diperkenankan kepada Habib Muhammad bin Fad Al-Mutahar selaku pembicara untuk memimpin doa sebagai untuk menutup pada acara pada malam hari ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Rabbana fa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatina fi dinina. مع أهل الكتر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقكم بما ترضى بقولا وفعلا حرمنا ورزقي كل حلالا دائما وأخل أتقي علما نحو بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقرنا بالرضا والعيون واجعلنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسول من وفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله توشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء في كتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرار ومهدنا بهدى وجعلنا ممن يتبع رضاك فلا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وسلم سر الفاتحه. Jazakallahu khairan Habib. Demikianlah acara kajian tasawuf pada malam hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan bermanfaat dan menjadi bekal ilmu dan ladang pahala bagi kita semua, baik di dunia maupun di akhirat. Dan semoga kita selalu dilambangkan rahmat dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apa ada salah kata.
orang Pangandaran main ke Kawah Putih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.